Mengkaji ijazah Pak Jokowi ternyata lebih penting daripada mengkaji Al-Quranul Karim. Ayo, siapa nih orang Islam Indonesia ada yang tidak terima? Silakan tidak terima, tetapi buktikan dong. Karena memang kenyataan mengkaji ijazah Pak Jokowi itu ternyata lebih penting daripada mengkaji Al-Quranul Karim. Ini fakta dan kenyataan terjadi di Indonesia. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hampir semua orang Islam di Indonesia mengaku bahwa pedoman hidupnya adalah Al-Quranul Karim. Tetapi pengakuan mereka sulit untuk dibuktikan. Karena jarang sekali orang Islam di Indonesia yang mau mengkaji dan memahami Al-Quranul Karim. Mereka lebih semangat membahas dan mengkaji masalah ijazah Pak Jokowi daripada membahas dan mengkaji Al-Quranul Karim. Buktinya lihat sajalah di medsos-medsos itu, media sosial. Setiap ada konten-konten video yang mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji ilmu-ilmu agama Islam, sepi. Tetapi kalau mengkaji tentang ijazah Pak Jokowi, ramenya luar biasa. Inilah petaka, musibah malapetaka yang menimpa rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itulah sudah sangat wajar jika Indonesia masih gelap gulita. Mengapa? Karena sinar cahaya Al-Quran tidak berusaha mereka nyalakan di dalam hati dan kehidupan sehari-hari. Inilah musibah malapetaka yang sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia ini kan ngakunya beragama Islam, tetapi di mana-mana kalau diajak untuk mengkaji Al-Quranul Karim, alasannya sejuta alasan. Inilah yang menjadikan gelap gulita luar biasa. Oleh sebab itulah tidak begitu disalahkan kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa mengkaji ijazah Pak Jokowi lebih penting daripada mengkaji Al-Quranul Karim. Karena pernyataan ini didasarkan pada fakta dan kenyataan. Fakta dan kenyataan. Kita lihatlah di Jabodetabek, terutama Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini kan kota-kota yang ada di sekitar Jakarta. Ini di masing-masing gang, masing-masing RT, masing-masing kampung ini kan rata-rata mayoritas penduduknya kebanyakan beragama Islam. Tetapi di masing-masing RT itu kalau diajak ngaji, mengkaji dan memahami Al-Quranul Karim, sepi. Tapi kalau diajak bahas tentang ijazah Jokowi, ramenya luar biasa. Ini seolah-olah umat Islam Indonesia sudah pinter-pinter tentang Al-Quranul Karim. Padahal kenyataannya tidak. Jangankan mengetahui tentang isi kandungannya, lawang ternyata membaca saja masih banyak yang belum bisa. Cobalah kita renungkan, apakah kehidupan kita sehari-hari ini, usia kita akan habis begitu saja. Umur kita semakin bertambah setiap hari. Tiba-tiba sudah tua, tiba-tiba mendekati ajal, tiba-tiba wafat meninggal dunia. Nah, masa hidup kita setiap saat begitu doang. Apakah tidak rugi kita ini disempatkan hidup di muka bumi ini? Oleh sebab itulah, ya dimanapun daerahnya, dimanapun negaranya, dan di zaman apapun itu hendaklah ada orang-orang yang selalu memberikan peringatan. Memberikan peringatan agar orang-orang Islam ini tidak lupa, tidak lalai begitu. Ini kan kebanyakan umat Islam di Indonesia ini kan lupa dan lalai, terlena dengan kehidupan sehari-hari yang usianya semakin tua, tetapi tatkala mengkaji Al-Quran belum bisa. Nah, nanti kalau sudah terlanjur masuk ke dalam liang kubur, ini bagaimana? Mau teriak-teriak kembali ke dunia? Nggak bisa, sudah nggak bisa. Oleh sebab itulah di dalam surat At-Takatsur, Allah Jalla Jalaluhu sudah memberikan peringatan kepada kita. Alhaakumut takatsur,
Alha telah melalaikan kum pada kalian atakatsuru oleh perbanyak urusan, memperbanyak alasan. Takatsur ini bukan hanya bermakna bermegah-megahan, bukan. Takatsur ikut wazan tafa'ul, ya tafa'ala ya tafa'ulu tafa'ulan, takatsara ya takatsaru takatsuran. At-takatsur ini saling memperbanyak alasan, memperbanyak urusan, seolah-olah sibuk tapi sibuknya nggak jelas. Lah apakah kita harus selalu lalai dan lupa, terombang-ambing oleh keadaan? Oleh sebab itulah kami Al-Faqih Mu'alim mengingatkan kepada diri kami pribadi, kepada keluarga kami, anak istri kami, dan kepada teman-teman kami, syukur-syukur kepada saudara-saudara kami sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Marilah kita ingat dan sadar, kita sering mengaku bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Yang namanya pedoman hidup tetapi nggak pernah dipelajari. Nah, pedoman hidupnya kebetulan bahasa Arab. Kan pedoman hidupnya menggunakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab nggak ngerti sama sekali. Jangankan ngerti bahasa Arab, membacanya belum bisa. Lalu bagaimana kita bisa mengaku bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Nah, yang namanya pedoman hidup tapi nggak mudeng sama sekali, nggak paham sama sekali. Ini pengakuan yang benar atau pengakuan yang memang sulit untuk dibuktikan? Oleh sebab itulah, mari wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh tanah air Indonesia, jika Indonesia ini ingin terang benderang, ada sinar dan cahaya dari Al-Quranul Karim, maka pelajari Al-Quran. Ayo ramaikan konten-konten pengajian. Nah, sekarang ini kan zaman canggih, berguru tidak harus mendatangi guru langsung, bisa ikut online. Nah, kami sudah sering menawarkan pengajian online. Yang ikut biasanya pertama kali yang daftar ratusan, tapi nanti yang bertahan tinggal belasan orang. Belasan orang yang mentok-mentok puluhan orang lah, ya 20-30. Yang daftar pertama kali ya ratusan. Nah, inilah mentalitas umat Islam Indonesia lah. Kepengen Indonesia maju, jawabannya maju dari mana dah? Sedangkan mayoritas penduduk Islam Indonesia ini kan beragama Islam. Nah, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, ngakunya pedoman hidupnya Al-Quran, itu ngaku doang, ngaku tanpa bukti. Sedangkan kita mengaku cinta kepada istri atau kepada suami saja, kita dituntut bukti. Nah, kita ngaku cinta Al-Quran, kita ngaku cinta Kanjeng Nabi, tapi masalahnya apakah Kanjeng Nabi benar-benar cinta kepada kita? Kita ngaku ridho, raditu billahi robba, Tuhan sebagai Tuhan kita. Kita ridho apakah Tuhan Allah itu ridho kepada kita? Jadi marilah kita tatkala mengaku itu usahakan ada bukti nyata dari pengakuan kita. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.